Aku nggak bisa hidup tanpa mama. Ren, lo udah gila ya? Sekarang jatah bicara lo jadi 2 juta. Gimana caranya ngabisin jatah bicara sebanyak ini? Mana waktunya tinggal dikit lagi. Ya, kasihan deh lo. Udah siap-siap aja beli batu nisan sana. Akhirnya jatah bicara mama habis juga. Mama sengaja ngorbanin kamu, soalnya mama nggak mau adik kamu yang jadi korbannya. Kalau kamu sih bodo amat. Aku kira mama bakal jadi baik sama aku. Ternyata mama tetap lebih sayang adik. Ren, gue punya cara biar jatah bicara lo bisa langsung habis. Gimana caranya? Aku udah nggak punya banyak waktu. Ini Ren, tuh lu lihat itu tombol penghilang jatah bicara. Lo tekan aja deh. Kamu yakin? Ini cara curang kah? Aku takut. Enggak kok Ren, ini aman. Jatah bicara lo pasti langsung nol. Halo Ren, itu tombol apaan? Kata Nana, ini tombol penghilang jatah bicara. Mending jangan ditekan deh. Gue belum pernah dengar tombol semacam itu, Ren. Tapi gimana lagi? Aku nggak mungkin ngabisin jatah bicara sebanyak ini dalam waktu singkat. Ren, Nana kan gak suka sama lo. Bisa aja dia berniat jahat sama lo. Dia mau ngejebak lo. Astaga, aku kan cuma berniat nolongin kamu Ren. Kok kalian tega sih fitnah aku? Enggak kok, Nak. Aku percaya sama kamu. Jangan, Ren. Hah? Mampus lo Ren, mau aja gue tipu. Sekarang jatah bicara lo makin banyak. Jahat kamu, Nah. Aduh, gimana nih? Sisa 15 menit lagi waktuku. Aku bisa mati kalau kayak gini. Lo sih gak mau dengerin gue. Gue bilang apa tadi? Gimana dong sekarang? Gue punya ide. Gimana kalau lo ikut ke kantor ayah gue? Dia bisa ngeriset jatah bicara orang. Ayo kita pergi sekarang. Permisi. Papa, ini ada temanku. Dia mau meriset jatah bicaranya. Mengetahui nama kontak WA atau nama pacar teman? Nama kontak WA deh biar aku tahu orang-orang simpen nama aku apa. Pagi, Mah. Mah, kok nama WA aku anak monyet? Enggak, Ren, itu adikmu yang simpan. Mama nggak tahu cara gantinya gimana. Hai, Caca. Hai Risti kesayangan, gue kangen banget deh. Setan burik. Hah? Ica, kamu ternyata selama ini bermuka dua ya? Kok lo bisa tahu? Lo nge-hack HP gue ya jangan-jangan? Aku bisa ngelihat layar HP kamu sambil nempel di pundak kamu. Aku kan setan. Halo Ren, lo bisa baca nama kontak orang ya? Tolong bacain nama kontak gue di HP pacar gue dong. Oke, Win. Selingkuhan ketiga, Win. Gak mungkin, pasti sistem lo error. Ren, lo kenapa bad mood gitu? Sini cerita sama gue. Gak apa-apa, cuma lagi kesel aja sama orang-orang. Kesel kenapa? Udahlah, kamu sama aja. Marco, kamu save nama WA aku apa? Aku save nama kontakmu anak culun. Yakin kamu? 3 diamond. Aduh, nggak bisa bolos dong. Mana hari ini ada pelajaran mat lagi. Aku kan belum ngerjain PR. Ya udah deh, mau gimana lagi? Ren, aku baru jualan cilok nih, bantu beli dong. Murah kok. Diamondku nggak cukup, An. Ih, bohong, dasar aja kamu pelit. Semoga harimu Senin terus. Ye, bener-bener tuh orang. Aduh, lapar, tapi diamondku cuma 10. Ya udahlah, tahan lapar aja. Gak makan, gak minum. Aduh, haus banget. Wah, akhirnya aku bisa beli minum. Cu, tolong nenek haus sekali, Cu. Ini, Nek. Makasih, Cu. Sama-sama, Nek. Nah, tolong anak ibu, dia butuh makan. Kami belum makan 5 hari. Iya, Bu. Cepat beli makan ya untuk kalian. Makasih, Nak. Kamu baik sekali. Diamondku. Hah? 3 triliun? Aku lebih penasaran sama suara hati. Nak, kamu lihat papa gak? Udah 5 hari gak pulang. Papa kamu sedang selingkuh di hotel. Ma, itu suara apa? Hah? Gak ada suara apa-apa, Nak? Papa kayaknya lagi selingkuh di hotel. Apa? Ayo kita ke sana. Astaga, gila ya kalian. Gak tahu malu. Wina, kamu tega banget sih. Cepat keluar dari restoran ini karena akan terjadi kebakaran. Teman-teman, kita harus keluar dari restoran ini karena bentar lagi bakal kebakaran. Apa sih, Ren? Ini kan acara Sweet Seventeen-ku. Jangan percaya. Sok-sok mau jadi peramal. Rusuh aja kamu. Aku percaya, aku ikut keluar. Kebakaran. Ren, makasih udah nyelamatin nyawaku. Cepat pergi ke Jalan Danau 5, mamamu kecelakaan di sana. Kok nggak ada siapa-siapa? Jangan-jangan suara yang aku denger itu? Apa ini? Hari ini kamu akan menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Oke. Orang pertama, Permisi, saya meninggal karena terinjak-injak saat mau menolong anak kecil di kerumunan pesta. kasihan banget kamu baik. Terima kasih, Kak. Halo Ren, kamu ingat aku gak? Aku dihukum mati karena membunuh teman kita Nini. Jadi benar kamu yang ngebunuh Nini?
Tolong masukkan aku ke surga, Ren. Maaf, Wen, nggak bisa. Nyebelin banget kamu. Permisi, saya meninggal saat menolong bayi di dalam rumah yang kebakaran. Saat mau keluar dari rumah itu, saya tertimpa kayu api. Untungnya bayi itu berhasil selamat. Jadi kamu si penyelamat bayi itu? Iya. Ren, kamu penjaganya. Minis, kamu meninggal karena terjatuh dari gedung ya? Sebenarnya pada saat itu aku mau mendorong Susi karena aku iri dengannya. Tapi malah aku yang terpleset dan akhirnya aku yang jatuh. Harusnya Susi yang mati. Jahat banget kamu. Ren, masukin aku ke surga please. Kita kan temenan. Tingkat kebaikannya 5%. Ma, aku udah umur 10 tahun, udah boleh keluar rumah kan? Gak boleh, Ren. Kamu harus tunggu umurmu 15 tahun ya. Kenapa harus nunggu terus sih, Ma? Di luar sangat berbahaya, Ren. Lagi ada virus zombie. Semua orang berubah menjadi zombie satu persatu. Dan banyak sekali korban meninggal. Yeay, akhirnya umurku 15 tahun, udah boleh keluar rumah. Tidak, Ren, kamu belum boleh keluar rumah. Kamu gak lihat semakin banyak orang yang jadi zombie? Tapi kan kata mama aku boleh keluar rumah pas umur aku 15 tahun. Gak bisa, Ren, kamu harus nurut sama mama. Kalau kamu keluar, kamu bisa aja meninggal atau enggak jadi zombie. Terus sampai kapan aku di rumah kayak gini? Kamu boleh keluar saat usiamu sudah 20 tahun ya, Ren? Halo Nisa. Halo Ren, ketemuan yuk. Udah lama banget kita nggak main. Ayo Nis ketemu. Ren, matikan teleponnya. Temanmu itu pasti sudah jadi zombie. Kamu mau dimakan? Ren, kamu mau kemana? Aku udah umur 20 tahun hari ini. Jadi aku udah boleh keluar rumah kan? Tidak, jangan keluar Ren. Kamu mau mati dimakan zombie? Mah, yang bener aja. Aku udah nunggu 10 tahun buat keluar rumah. Sabar ya nak, kamu harus menunggu sebentar lagi. Berita terkini, virus zombie mengacaukan dunia dan semakin banyak korban yang meninggal. Astaga, Ren, jangan nonton berita sembarangan ya. Ingat, kamu hanya boleh mendengar berita terbaru dari Mama. Kenapa sih, Ma? Aku cuma boleh dengar berita dari Mama. Kamu berani melawan Mama. Maaf ya, Ma. Tadi aku udah ngelawan Mama. Mama cuma mau melindungi kamu, Ren. Kamu tahu kan? Iya, Ma. Nih, minum buat Mama. Ah, tiba-tiba Mama pusing. Kamu taruh sesuatu ya di minuman ini, Ren? Iya, aku taruh obat tidur karena aku udah gak percaya lagi sama Mama. Dasar anak kurang ajar. Waktunya keluar. Aduh, silau banget. Hah? Pilih malam aja deh biar adem. Guys, jangan sering-sering keluar rumah loh. Lagi ramai pembunuh payung kuning. Hah? Pembunuh payung kuning? Iya, dia ngebunuh orang pakai payung kuning lalu menulis tanggal kematiannya di payung itu. Ih, serem banget. Merinding, woi. Andre, kamu ngapain pakai payung kuning itu? Nanti disamperin loh. Aduh, udah deh, aku nggak takut. Lebay banget sih kalian. Jangan-jangan kamu si payung kuning itu? Ya nggak mungkin lah orang dari kemarin aku sama kalian. Iya juga sih. Gila, si payung kuning itu udah membunuh 50 orang dalam 3 hari. Horor banget gak sih? Kemana-mana jadi deg-degan. Guys, adiknya Jojo dibunuh sama payung kuning tadi malam. Semalam pas hujan dia pakai payung kuning. Dan tiba-tiba paginya ditemukan mayatnya di pinggir jalan. Ada saksi mata tapi dia pingsan habis melihat itu. Tapi dia sempat ngelihat si pembunuh itu punya tato seram di lengannya. Hijau? Emang ada ya warna darah hijau? Hijau itu lebih buruk daripada merah. Saya jadi bingung. Coba saya cek semua warna darah di jarimu. Astaga, ini aneh banget. Kenapa aku punya warna darah yang berbeda di setiap jari? Ya ampun Ren, berarti lo bisa masuk kelas golongan emas, kasta tinggi. Gue jadi iri deh. Gimana caranya? Ya itu, scan aja jari lo yang warna darahnya emas. Iya, benar juga. Hei Ren, lo ngapain di kelas emas? Ini kan kelas khusus gue, orang berkasta tinggi. Aku punya semua warna darah. Dasar aneh, lo harus segera disingkirin. Ren, karena kamu sudah masuk kelas golongan emas, kamu akan dapat fasilitas supir antar jemput ya dari sekolah. Wah, makasih Bu. Ih, gak boleh. Itu kan fasilitas khusus gue. Pasti warna darah lo palsu kan, Ren? Cuma gue satu-satunya orang yang berkasta tinggi. Ngaku gak lo? Aku gak tahu, mungkin aku lagi beruntung. Gue bakal laporin kalau lo udah nyurangin sistem. Lo bakal disingkirin. Mah, aku pulang. Tadi di sekolah jariku dicek. Dan ternyata semua jariku punya warna darah yang berbeda. Hah? Kok bisa warna darahmu beda-beda gitu? Kayaknya nggak mungkin deh, pasti ada yang salah. Apa jangan-jangan aku alien? Enggak, udah kita buang aja jarimu yang lain, sisain yang warna emas. Ih, Mama stres ya. Tapi kalau sampai sistemmu error, kamu dalam bahaya, Ren. Permisi, mau beli makanan yang paling enak dong di sini. Untuk makanan yang paling enak di sini harganya paling mahal
Dan cuma bisa dibeli oleh orang yang punya warna darah emas. Ya, aku punya warna darah emas kok. Oke, silahkan. Hei, kamu orang yang memiliki warna darah yang berbeda di setiap jari kan? Kenapa ya? Saya harus mengeceknya untuk memastikan kamu tidak mencurangi sistem. Boleh, cek aja. Sini tanganmu. Apa? Ini nggak mungkin. Apa hasilnya? Semua warna darahmu tercampur dan kamu memiliki darah berlian. Dia harus disingkirkan. Akhirnya status aku udah nggak error. Culun, apaan tuh? Status lo pasti palsu kan? Kamu kali yang palsu. Enggak, pokoknya gue ratu sekolah. Ah, sakit. Anak-anak jahat kalian. Ibu diapain sama Lala dan Nana? Mereka menginjak-injak kaki ibu yang sedang luka, Nak. Kalian keterlaluan. Ren, status lo ratu sekolah itu. Gue pengen banget dari dulu jadi temen lo. Aku gak mau temenan sama kalian. Kalian jahat. Dan bukannya kalian ini bestinya Tania ya? Mulai sekarang udah enggak. Iya, kita gak mau temenan sama Tania. Maunya temenan sama Ratu. Glenn, status aku udah muncul. Wah, jadi benar kamu ratu aslinya. Aku senang banget. Glenn, jangan percaya sama dia. Menurut peraturannya, raja harus menuruti keinginan ratu. Kamu mau apa? Aku mau Tania mendapat hukuman. Statusnya diubah menjadi tukang kebun. Oke, terus? Begitu juga dengan Lala dan Nana. Aku mau status mereka jadi tukang sapu sekolah. Iya, gue ngaku gue bohong. Tapi please, jangan ubah status gue dong. Kalian pantas mendapatkan hukuman. Ren, ibu nggak nyangka kamu ratu aslinya. Tahu gitu, ibu belain kamu biar dapat duit. Iya, dan karena ibu orang yang gak adil. Glenn, aku mau status ibu kepala sekolah ini diubah menjadi tukang pembersih WC sekolah. Gak mau, udah gila ya kamu. Oh iya, satu lagi. Ibu pegawai sekolah diubah statusnya menjadi kepala sekolah. Ibu pegawai sekolah yang kakinya luka-luka itu, Ren. Iya, bener banget Glenn. Oke, aku akan mengabulkan semua permintaanmu.